Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Kiranya kabar kita semua berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan kebahagiaan. Mengawali hari kita di hari Senin 8 Agustus 2022 ini, firman Tuhan membekali kita dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami rasa takut, gentar, maupun kekhawatiran dalam hidup ini? Tentu siapapun kita, setiap orang pernah merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran atau mungkin kegentaran hati. Karena berbagai banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekhawatiran dan kegentaran hati atau bahkan ketakutan adalah perasaan yang biasa dihadapi oleh setiap orang. Baik muda maupun tua, baik orang di kota maupun di desa, baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya pernah dilanda oleh rasa takut dan khawatir. Namun demikian, perasaan takut atau khawatir tidak baik untuk dibiarkan, bahkan untuk dipelihara. Tak terkecuali dengan Rasul Paulus, hamba Tuhan, Rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan pekabaran Injil, pun pernah merasakan kegentaran, ketakutan. Bahkan Yesus sendiri pun pernah mengalami rasa tidak berdaya karena begitu beratnya beban yang dialami ketika Yesus bersama dengan murid-murid di dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Apa pergumulan yang dirasakan oleh Paulus? Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pertumbuhan pekabaran Injil, pertumbuhan kekristenan pada masa itu sangat pesat, sangat berkembang dengan baik. Tetapi bukan berarti bahwa pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain di berbagai kota, daerah ataupun negara-negara pada masa itu tidak menghalangi hambatan. Laksana seperti kita yang sedang berjalan di jalan mulus dan datar, atau laksana seperti perahu yang sedang berlayar di tengah lautan yang tidak ada ombak, angin maupun gelombang. Tidak sedikit pergumulan, ancaman, bahkan tekanan yang dialami oleh pemberita-pemberita Injil pada masa itu, termasuk Paulus. Saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam ayat 2 pasal 18 ini, ada tantangan yang datang dari luar, dari eksternal, yaitu di Korintus Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila dan istrinya yang bernama Priscilla. Mereka diusir dari Roma karena Kaisar Romawi pada masa itu yang bernama Kaisar Claudius mengusir seluruh orang Yahudi dari Roma. Ini salah satu tantangan dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh pekerja-pekerja Tuhan Yesus. Tetapi bukan saja tantangan yang datang dari luar, tantangan pemberitaan Injil juga datang dari dalam, dari antara orang Yahudi itu sendiri. Kalau kita baca ayat 6 pasal 18 ini dikatakan, tetapi ketika orang-orang itu memuji dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan selanjutnya. Artinya di Korintus pun Paulus mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan, tetapi ada banyak dari antara orang Yahudi itu yang tidak menerima dia, yang tidak menerima pengajarannya, pemberitaannya, bahkan malah menghujat dan membenci Rasul Paulus dan yang lainnya. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan Paulus, mengingatkan orang-orang percaya, termasuk kita hari ini, agar kita tidak pernah khawatir, tidak pernah gentar, tidak pernah takut untuk melakukan kebaikan, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyampaikan firman Tuhan,
untuk mengabarkan Injil Kristus. Mengapa demikian? Ternyata kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 8 sampai seterusnya, pasal 18 ini, ketika ada banyak orang Yahudi yang menghujat dan membenci Rasul Paulus dan yang lainnya, ketika mereka memberitakan Injil, tetapi ada banyak juga orang yang mau percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka memberi diri dibaptis, termasuk diantaranya pada ayat 8 seorang yang bernama Krispus, kepala rumah ibadat Yahudi pada saat itu, yang memberikan diri dan seisi rumahnya dibaptis dan percaya kepada Yesus. Apa yang menjadi kabar baik bagi kita hari ini dari firman Tuhan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Artinya Yesus mau mengajak kita, yang pertama, Yesus menjamin penyertaannya bagi orang-orang yang setia menyatakan kebenaran, mengabarkan Injil Kristus. Orang-orang yang setia melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, dari firman Tuhan hari ini yang mau dipesankan adalah Yesus mengajak kita untuk melihat segala sesuatu dari sisi-sisi terbaik, dari sisi positif. Artinya memang ada orang yang tidak menerima, bahkan menolak dan membenci anak-anak Tuhan, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang setia menyatakan kebenaran. Tetapi di sisi yang lain ada banyak pula orang yang terberkati, yang menjadi bersukacita, yang semakin dekat dengan Tuhan, dan yang mau percaya kepada Kristus dengan cara hidup kita, dengan penyampaian kita, dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita yang penuh kasih, kebaikan, dan kebenaran Kristus. Ini yang menjadi pusat perhatian kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapapun ada orang yang membuli, mencemooh, menghina, membenci kita, ketika kita melakukan kebenaran, menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, ingatlah, ada lebih banyak orang yang bersukacita, yang terberkati, yang penuh kebahagiaan dan bersyukur oleh karena kebaikan, kasih, dan kebenaran yang kita nyatakan dari firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan menghantarkan kami ke hari yang baru, setelah Tuhan menjaga, memelihara kami dalam peristirahatan kami tadi malam. Tuhan memberikan nafas hidup, kekuatan dan sukacita bagi kami, bahkan memberikan firman-Mu sebagai bekal pedoman hidup kami untuk hari ini dan selamanya, di mana Tuhan memberi kami kekuatan, memberikan kami jaminan bahwa Tuhan setia menyertai, menguatkan, dan mendorong serta menyemangati kami untuk terus giat memberitakan firman Tuhan dalam tindakan, dalam perkataan, dalam cara hidup kami sehari-hari yang penuh kasih, penuh kebaikan dan kebenaran. Maka Tuhan juga mengajak kami untuk melihat perjalanan hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami dari sisi-sisi terbaik. Mungkin ada orang yang mencemooh, yang menghina, bahkan membenci kami karena kebenaran, membenci kami karena kebaikan. Tapi Tuhan ajarkan kami untuk melihat orang yang bersukacita, yang penuh rasa syukur dan terberkati oleh karena kebaikan, oleh karena perbuatan kebenaran yang kami lakukan dari firman Tuhan. Agar kami terus giat, penuh semangat dan sukacita untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap gerak kehidupan kami, dalam kata, perbuatan, dan tindakan, di tengah keluarga, gereja, pekerjaan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati kami untuk hari ini, dalam setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, dan perjalanan kami, dalam setiap rumah tangga kami. Tuhan pimpin kami di dalam Roh-Mu, supaya setiap apa yang kami kerjakan, yang kami pikirkan dan kami katakan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan kami berlimpah sukacita dan rasa syukur untuk menikmati satu hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, terkhusus bagi mereka yang sedang lemah karena sakit,
yang bergumul karena berbagai persoalan dalam hidup mereka. Tuhan tolong, Tuhan topang mereka, berikan kekuatan dan pengharapan. Lebih dari itu Tuhan berikan kesembuhan dan kemenangan. Kami serahkan seluruh hidup kami, hati, jiwa, pikiran kami, biar Tuhan yang bekerja dan memelihara. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.